Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun teman-teman berada. Dan buat teman-teman yang masih sakit atau yang sekarang lagi sedang sakit, aku doain semoga cepat sembuh ya. Ikutin kegiatan aku hari ini yuk. Nah, di video kali ini aku ngevideonya bareng sama anak-anak ya teman-teman. Jadi ini video tentang the real kegiatan emak-emak di waktu sore. Nah, biasanya tuh kalau aku jam sore atau jam sekitar jam 4 sore, aku itu mandi bareng sama anak-anak seperti ini. Jadi ini anak-anak udah mandi, ini mau langsung aku pakein baju. Jadi kebiasaan aku kalau sore itu mandinya bareng sama anak-anak ya teman-teman. Karena kalau mandi sendiri-sendiri, apalagi misal aku udah mandi, anak-anak belum mandi, terus kita mandiin dia, pasti bajunya basah. Jadi mendingan menurut aku kalau mandi itu lebih enak mandinya bareng sama anak-anak. Nah, nggak lupa aku mau sapa-sapa teman dulu ya. Buat teman-teman gimana nih di pagi ini? Apakah udah beberes rumah? Udah siapan atau belum? Dan sekarang lagi ngapain? Apakah lagi santai-santai? Sambil santai, sambil nyaksin video aku ya teman-teman. Ikutin kegiatan aku hari ini, beberes rumah sambil ngurusin anak-anak. Oh ya teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang selalu berkunjung di channel aku, udah subscribe di channel aku. Dan buat teman-teman yang selalu berkunjung tapi belum subscribe, please subscribe dulu ya teman-teman, karena subscribe dari teman-teman itu bikin aku lebih semangat lagi dalam membuat video. Nah, ini lanjut ke video. Ini aku selesai makein baju anak aku. Ini aku mau lanjut bersihin kasur dulu atau merapikan kasur dulu ya teman-teman. Ini seperti biasa, kalau di kasur itu nggak pernah rapi, jadi anak-anak itu suka banget mainan di atas kasur, yang kalau udah bangun tidur itu udah dirapiin, nanti diberantakin lagi, alhasil dilipetin lagi. Seperti itulah seterusnya ya teman-teman ya. Maklum ya teman-teman, karena aku itu punya anak balita yang sedang aktif-aktifnya, dan kebetulan anak balita aku ini ada dua, yang satu usianya 3 tahun dan yang satu hampir 2 tahun. Jadi ya mereka sifatnya atau cara bermainnya hampir sama, jadi ya sama-sama ngeberantakin. Jadi ya harap dimaklum ya teman-teman. Nah, ini aku lanjut ngelipetin baju si kakak. Nah, ini pakaian baju sekolahnya. Jadi tadi tuh aku nyuci baju, tapi ini alhamdulillahnya udah kering nih, mau langsung aku lipetin aja. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, ini tuh kamar aku bikin kasurnya tingkat ya teman-teman. Jadi anak aku yang pertama itu tidurnya di bagian atas. Nah, yang di bawah itu tempat tidur aku sama suami dan 2 anak balita aku. Nah, untuk kasur yang bagian atas itu panjangnya 200 kali 160, dan untuk kasur yang bagian bawah itu 200 kali 180. Dan ini sebenarnya luas ya teman-teman, cuman karena di handphone aja jadi terlihat sempit. Ini posisi tidur aku ini kalau malam biasanya kepalanya seperti bantal itu ya teman-teman, bantal yang aku susun itu. Jadi itu posisi kepala dan kakinya menghadap ke arah salon atau lespek. Dan ini pas aku lagi tidur sama suami itu nggak ngatung ya teman-teman kaki aku, alhamdulillahnya. Jadi kalau untuk tidur itu lebar, dan ini sebenarnya masih muat untuk 1 anak lagi, jadi masih cukup lega, jadi nggak terlalu sempit-sempitan. Dan ini aku lanjut ya teman-teman di bagian dapur. Ini seperti biasa nih, kalau aku lagi di dapur pasti kerjaannya nyuci piring. Dan ini tenang aja ya teman-teman, videonya aku skip aja nyuci piringnya karena membosankan pastinya ya teman-teman ngeliatin aku nyuci piring terus. Dan ini seperti biasa, kalau aku selesai nyuci piring, ini aku lanjut lap-lap di bagian mejanya, karena kalau habis nyuci piring itu pasti banyak banget tetes-tetesan air dari piringnya. Ini harus wajib dibersihin atau dilap-lap, karena ini bisa membuat mejanya jadi berlumut dan berlendir. Nah, ini aku udah selesai nyuci piringnya. Ini aku lanjut mau ngambil nasi. Ini aku mau nyuapin anak-anak aku ya teman-teman. Ini kalau nyuapin anak-anak ini merupakan suatu PR yang benar-benar rumit ya teman-teman, atau susah, karena emang nyuapin anak-anak itu emang butuh kesabaran yang ekstra. Karena kadang aku tuh nggak sabar kalau anak-anak itu disuapin terus kayak males-malesan, lari-larian gitu, kayak
sebel gitu ya teman-teman, apalagi kalau anak itu udah dimasakin, udah diambilin nasinya terus dia nolak makanan. Nah kalau anak aku yang terakhir ini dia masih mau ya teman-teman untuk makan. Nah kalau untuk anak aku yang kedua ini dia tuh paling susah untuk makan, jadi kayak apa aja ditolak gitu, karena dia kebetulan nyusu ya teman-teman, nyusu susu formula, jadi dia tuh lebih senang nyusu ketimbang makan nasi. Nah ini seperti ini ya teman-teman, kalau aku lagi nyuapin anak aku ini dia lari-larian seperti ini. Nah buat teman-teman gimana nih anak-anaknya, ada nggak yang susah makan seperti anak-anak aku ini? Biasanya tuh kalau anak-anak lagi males makan, ujung-ujungnya mamanya juga kan yang ngabisin, dan akhirnya membesarlah badan mamanya ya, karena emang sisa makanan anak itu kalau nggak habis ya siapa lagi kalau nggak orang tuanya yang makan. Dan makanya aku nih sekarang berat badan aku naik ya, kebanyakan makan sisa-sisa anak ya teman-teman, ditambah kita sendiri makan juga. Nah buat teman-teman gimana nih, ada nggak yang kayak aku, jadi kalau sisa makanan anak itu kita yang makan, karena emang nggak boleh teman-teman atau mubazir kalau emang makanan itu dibuang. Jadi ya emang seharusnya kita sebagai orang tua itu kalau anak nggak habisin makanannya ya kita yang makan, jadi jangan buang-buang makanan. Dan ini aku mau lanjut ke video ya teman-teman, ini selesai nyuapin anak aku makan, ini mau lanjut beberes rumahnya. Jadi ini keadaan rumah aku lumayan berantakan di bagian ruang tamunya, dan ini kebetulan udah mau maghrib, ini mau aku tutup dulu gordennya ya teman-teman seperti biasa, karena kalau malam itu kan kalau nggak ditutup bagian dalam rumah kita tuh kelihatan dari luar ya teman-teman, itu nggak enak banget kalau dilihat. Ini wajib banget ditutup untuk bagian kacanya. Dan ini aku mau lanjut untuk ngelipetin baju. Ini biasanya tuh kalau aku beberes rumah, apalagi sambil nonton TV, beberes rumahnya jeda dulu. Kadang kalau ada film yang lagi seru-serunya itu jeda dulu, nonton dulu. Nah nanti kalau udah nggak asik atau lagi nggak seru filmnya, acaranya lanjut lagi. Ini buat teman-teman ada nggak yang sama kayak aku, kayak beberes rumahnya santai banget, melongok dulu ya, begitulah ya teman-teman. Jadi pekerjaan rumah itu dilakukan sambil nonton TV, jadi supaya lebih santai, nggak terlalu stres, nggak terlalu monoton sama pekerjaan rumah ya, begitulah ya teman-teman. Ini namanya the real emak-emak. Jadi nggak perlu terlalu excited banget ya teman-teman untuk mengerjain pekerjaan rumah, yang penting kita santai tapi ujung-ujungnya selesai juga pekerjaan rumah. Yang terpenting adalah ketika suami kerja itu berantakan sih nggak masalah ya teman-teman, karena kan dia nggak ngelihat keadaan rumahnya kita seperti apa. Nah yang terpenting itu ketika dia pulang rumah udah wajib bersih, karena kalau suami pulang kerja keadaan rumah itu kotor, kayaknya kitanya jadi nggak enak hati, atau kasihan juga ngelihat dia, pasti pikirannya juga suntuk karena badan udah capek ditambah pikiran jadi capek karena ngelihat rumah yang berantakan. Jadi usahakan kalau sebelum suami pulang kerja itu rumah udah bersih dan rapi, jadi yang dia tahu itu rumah selalu rapi aja, padahal kalau siang itu berantakannya bukan main. Nah ini lanjut ke video ya teman-teman, ini aku mau nyopotin baju-bajunya dari hanger jemuran. Dan ini bajunya alhamdulillahnya nggak terlalu yang banyak banget, jadi ini yang mau dilipetin itu baju-baju yang besar-besar aja, kayak baju aku, suami, sama anak aku yang pertama. Jadi baju-baju anak aku yang kecil-kecil ini belum aku lipetin karena emang belum kering semua, jadi ini nggak terlalu menumpuk juga cuciannya. Ini mau aku cepetin aja, dan ini alhamdulillah udah selesai. Dan seandainya ngelipetin baju itu secepat kita mengedit video, alhamdulillah ya teman-teman, tapi semua itu hanya mimpi. Dan buat teman-teman terima kasih yang udah menyaksikan video aku, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Semoga video aku bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.